Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto membangun suatu aliansi yang kuat, banyak mengira stabilitas politik akan terjaga. Akan tetapi, Pilkada 2024 justru memperlihatkan dinamika yang kompleks. Apakah ini akhir dari bulan madu politik mereka? Narasi di atas mari kita bahas dalam sebuah topik Jokowi dan Prabowo. Apakah aliansi politik masih bertahan di tengah dinamika pilkada? Dalam diskusi politik terkini, Pilkada 2024 menjadi cerminan dari kompleksitas hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Dukungan Jokowi terhadap sejumlah kandidat, termasuk Ridwan Kamil di DKI Jakarta, Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan Lutfi di Jawa Tengah, berpotensi menciptakan friksi di dalam koalisi pemerintah. Di sisi yang lain, Prabowo sebagai presiden baru menunjukkan strategi politik yang menitik beratkan pada penyatuan elit dan konsolidasi kekuasaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah aliansi politik antara Jokowi dan Prabowo akan tetap kokoh? Atau apakah pilkada menjadi medan uji sejauh mana kepentingan politik mereka bisa saling bersinergi tanpa menimbulkan konflik? Dinamika pilkada politik elit yang kompleks. Pilkada kali ini membawa berbagai kejutan. Di DKI Jakarta, Ridwan Kamil yang mendapat dukungan penuh dari Jokowi harus berhadapan dengan Pramono Anung, seorang kandidat yang didukung oleh kekuatan politik PDIP dan Prabowo. Dukungan Jokowi terhadap Emil, meskipun strategis, ternyata tidak memberikan efek elektoral yang signifikan. Bahkan di kalangan pemilih tertentu, keterlibatan Jokowi dianggap sebagai intervensi yang tidak produktif. Sementara itu, di Jawa Barat dan Banten, kandidat yang didukung oleh Gerindra dan koalisi Prabowo berhasil meraih kemenangan. Deddy Mulyadi di Jawa Barat, yang sebelumnya adalah Golkar, kemudian berpindah ke Gerindra, dan Andra Soni di Banten menjadi bukti bagaimana mesin politik Gerindra bekerja efektif di basis-basis pemilih tradisional. Di sisi yang lain, Jawa Tengah tetap menjadi benteng PDIP. Walaupun
Jenderal Andika Perkasa mengalami kekalahan dari Ahmad Lutfi yang didukung oleh koalisi partai-partai, namun suara PDIP masih tetap solid. Bulan madu politik berakhir atau berlanjut. Aliansi politik antara Jokowi dan Prabowo yang sering disebut sebagai bulan madu kini menghadapi ujian besar. Dalam menjelang 2 bulan pemerintahan Prabowo, hubungan ini masih terlihat harmonis, di mana Prabowo memberikan ruang bagi kepentingan politik Jokowi, termasuk penunjukan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, situasi di lapangan setelahnya menunjukkan bahwa kepentingan politik kedua belah pihak tidak selalu selaras. Diskusi politik menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki ambisi besar, termasuk potensi untuk mengambil alih kendali PDIP di masa depan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktifnya dalam kampanye pilkada, serta interaksinya dengan sejumlah tokoh politik yang memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu, Prabowo tampak lebih fokus pada agenda nasional, termasuk memperkuat legitimasi politiknya melalui kemenangan di berbagai pilkada strategis. Peluang dan tantangan ke depan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, ada beberapa poin penting yang perlu dicermati. 1. Konsolidasi elit. Prabowo tampaknya memahami pentingnya menjaga harmoni di antara elit politik. Ini terlihat dari strategi penyatuan elit melalui kabinet yang gemuk dan pembagian kekuasaan yang adil di daerah. Kedua, intervensi Jokowi. Keterlibatan Jokowi dalam politik pasca presidensial menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh besar. Namun langkah ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik di dalam koalisi. Yang ketiga, pilkada sebagai tolok ukur. Hasil pilkada 2024 akan menjadi indikator sejauh mana stabilitas politik antara Jokowi dan Prabowo dapat dipertahankan. Jika konflik terus meningkat, bukan tidak mungkin aliansi ini akan retak dalam beberapa bulan ke depan. Saudara sekalian, demikian narasi yang kami sajikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah aliansi politik antara Jokowi dan Prabowo dapat bertahan? Apakah keterlibatan Jokowi dalam pilkada justru menguntungkan atau merugikan koalisi pemerintah? Saudara sekalian, tulis opini Anda di kolom komentar, dan mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan
sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa bergabung dalam diskusi ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Salam opini kebangsaan dari PJP Ginting Channel. Terima kasih.